Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, kembali saya menyapa Anda pada channel yang sama ini, berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini dalam pembahasan konten terbaru dari kami, yaitu cara memperoleh bibit bunga kol dari dua objek. Yang pertama objek dari biji, yang kedua objek dari tunas batang yang telah panen. Ya pemirsa, itu yang bisa saya katakan. Jadi memperoleh bunga kol ini, bibit bunga kol ini ada dua macam, dari biji yang disemaikan dan dari tunas hasil dari bunga kol yang telah panen. Dan di situ nanti bisa saya tunjukkan pada channel ini juga, tapi sedikit saya menjelaskan kepada para pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Oke pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, bunga kol ini adalah merupakan tanaman, bisa dikatakan tanaman hias karena bentuk bunga kol ini adalah unik dan energik. Dan bunga kol ini adalah salah satu, di samping dia tanaman hias, dia juga adalah tanaman sayuran. Dan mengapa saya katakan bunga kol ini banyak mengandung zat-zat atau vitamin di dalamnya, dan di sini bukan ahli saya, tetapi banyak orang mengatakan, bahkan dokter-dokter mengatakan, menyarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi bunga kol ini. Jadi disinilah yang saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada para pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, cara penanaman bunga kol ini dari dua objek. Yang pertama dari biji dan dari hasil tunas indukan yang telah panen. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, pertanyaan dalam dua objek penanaman bunga kol ini, manakah yang lebih baik? Kalau menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya, ini bisa dikatakan ada punya kelebihan dan banyak kekurangan. Kalau kita menanam dengan menyamaikan bibit bunga kol ini dengan biji yang kita dapatkan dari usaha tani, itu bisa dikatakan di saat dia terlalu lembab, di saat dia cepat tumbuh, tetapi di saat dia tumbuh mencapai 3-5 cm, di situ dengan kelembapan yang dia tidak senangi, itu bibit bisa mati dan busuk. Itu dia pemirsa. Dan terlalu panas juga, dia bisa menjadi mati juga. Makanya ini adalah kekurangan daripada memperoleh bibit bunga kol dari biji. Sedangkan dari tunas itu sangat mudah, kita hanya tinggal menunggu saat bunga kol itu sudah panen. Kita hanya memotong bunga kol yang siap untuk dikonsumsi atau dipasarkan, dan batang itu kita biarkan hidup, dan nanti dari batang-batangnya akan timbul tunas-tunas baru, dan itulah nanti yang siap kita pisahkan dari batang, kita langsung tanamkan kepada polybag atau media tanam yang kita sediakan. Kelemahannya adalah ini tidak bisa langsung dia pada kontrak matahari, dia kita harus dinginkan 7 hari sampai pada 10 hari ataupun 14 hari atau 2 minggu persisnya. Jadi setelah itu baru kita pindahkan ke panas hari. Itu kelemahannya ya pemirsa. Jadi untuk tidak berpanjang lebar, yuk ikutin konten tayangan ini. Let's go. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, di sini saya tunjukkan kepada para pemirsa bagaimana mengambil tunas-tunas bunga kol ini yang akan ditanamkan kepada polybag. Yuk kita perhatikan. Seperti ini Anda sudah bisa melihat, ini ya sudah posisi besar. Kita tinggal ambil potong seperti ini, kita potong ya. Ini dia persis seperti ini. Ini dia ya pemirsa, kita potong seperti ini. Ini langsung kita tanamkan kepada ini, dan kita hanya melubangi dengan menggunakan jari pada media tanam polybag yang kita buat ini. Jadi tinggal kita hanya menanamkan, mengeratkan seperti ini. Ini sudah jadi tarang. Jadi ya pemirsa, dan ini kita letakkan pada suhu yang agak tidak kontrak matahari ya, sehingga dia tidak layu, karena dia belum punya akar ya pemirsa. Dia masih adaptasi pada media tanam sehingga merangsang pertumbuhan akarnya ya. Jadi itulah yang bisa dulu saya tunjukkan ya, kita pindah. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, inilah
tunas-tunas bunga kol yang telah kita pindahkan pada polybag seperti ini, dan kita buat dulu seperti ini. Setelah kita pindah, kita buat di tempat yang agak teduh sehingga tidak langsung kontraks matahari. Sebagaimana tunas-tunas ini belum mengeluarkan akar, nanti setelah dia sudah mulai, kita prediksi sudah mengeluarkan akar, maka kita akan pindahkan kepada sinar matahari. Sebab tanpa kontrak sinar matahari juga pertumbuhan bunga kol ini tidak maksimal ya pemirsa. Jadi kita prediksikan sekitar 1 sampai 7 sampai 14 hari nanti, atau persis 2 minggu ini nanti sudah bisa kita pindahkan kepada sinar kontraks matahari secara langsung ya. Dan yang tadi juga akan kita pindahkan kembali di sini karena keterbatasan polybag ya pemirsa. Bukan berarti kita ini nanti kita akan tunjukkan pemindahan selanjutnya kepada para pemirsa sehingga pemirsa bisa melihatnya. Ikutin terus konten ini, mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan, apa yang saya beritahukan, sehingga Anda memahami apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda perhatikan. Jadi pemirsa, itulah dulu yang bisa saya tunjukkan. Mudah-mudahan Anda bisa menemukan dan mendapatkan apa yang Anda harapkan. Ikutin terus sampai menit-menit akhir. Oke, jadi pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, sampai juga kita pada menit akhir konten pembahasan cara menanam bunga kol ini dari 2 objek memperoleh bibit bunga kol, yaitu dari biji dan dari tunas indukan. Jadi pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, kembali saya sedikit mengucapkan terlebih dahulu yaitu terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pemirsa yang begitu menyenangi konten-konten saya ini dan terus berlangganan pada channel saya ini. Saya ucapkan kembali banyak ribuan terima kasih dan telah mempercayai channel saya ini untuk Anda berbagi pengalaman dan mencari pengetahuan referensi baru. Oke pemirsa, kesimpulannya adalah kita bisa memperhatikan bunga kol ini. Ya, bunga kol ini adalah tanaman yang bisa saya katakan tanaman hias, tanaman sayuran yang banyak mengandung gizi, dan tanaman ini memiliki 2 sifat, yaitu sifat pertama adalah memiliki biji, sifat yang kedua memiliki tunas, yang mana dua-dua ini adalah tanaman yang bisa menjadi tanaman generasi penerus. Bibit secara biji itu adalah tanaman generasi penerus, dan tunas adalah tanaman generasi penerus, dan dia bisa dipisahkan langsung ditanamkan pada ditanam. Itu yang membuat jadi tanaman ini adalah di satu sisi dia adalah tanaman bersel 1 monokotil, di sini adalah monokotil dwi fungsi ya, monokotil dwi fungsi biasa saya katakan seperti itu. Mungkin ahli para biologi mungkin protes, ya mohon maaf karena saya bukan pakar dari ahli biologi atau IPA, tetapi saya bisa mengatakan tanaman ini adalah monokotil dwi fungsi ya, bisa didapatkan dari tunasnya bisa langsung ditanam, dan dari biji juga semaikan bisa ditanam, dan 2 objek ini bisa menjadi generasi tanaman baru dilakukan ataupun dibudidayakan. Jadi itulah pemirsa kesimpulan yang bisa saya katakan. Terima kasih atas segala perhatian sekali lagi saya ucapkan. Anda senang dengan channel saya? Dukung terus dengan subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komen-komentar pada kolom di bawah ini sehingga saya bisa memahami apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan dari konten berbagai pengalaman yang saya bahas kali ini. Dan mudah-mudahan saya bisa menjawab apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan dari konten pembahasan saya. Dan jangan lupa juga picit lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami agar Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami, sehingga Anda bisa menjadikan channel saya ini menjadi tempat referensi Anda untuk menemukan hal-hal yang baru untuk menyalurkan hobi dan bakat Anda bercocok tanam di khususnya di pekarangan rumah atau memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Terima kasih. Akhir pertemuan saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.